全体金丝弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。好，感恩上人说故事，感恩慧美师姐，感恩tim Sin Fasyang yang setiap hari menyiapkan materi buat kita. Nah, juga感恩 kepada Sisung Suce ya, yang hari ini telah hadir dan bersama-sama menyerap harumnya Dharma di pagi ini. Oke, kebetulan hari ini saya dapat kesempatan sebagai moderator. Ya, oke, ini hari ini ada dua masa yang bercerita ya. Nah, ini yang pertama adalah Raja Rusa dan Kaisar. Ya, Sin Fasyang Selasa 7 Februari episode 29 mestinya bercerita. Oke, tolong dibantu next. Poin 1, setiap orang hendaknya menyadari bahwa hakikat setiap makhluk adalah jernih dan murni. Semua makhluk memiliki kesadaran untuk memahami sifat hakiki yang setara dengan Buddha. Akibat sebersit pikiran yang menyimpang, manusia membangkitkan sikap saling membedakan yang akhirnya berujung pada pertikaian dan mengganggu kehidupan makhluk lain. Kehidupan manusia sangatlah kejam. Poin 2, kisah tentang rusa 9 warna ini sangatlah terkenal. Meski rusa 9 warna adalah hewan, tapi ia memiliki kesadaran hakiki, yaitu cinta kasih yang jernih. Ia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan pria itu. Kaisar adalah manusia yang memegang janji untuk melindungi kehidupan rusa. Namun, kita bisa melihat pria yang tak tahu balas budi dan permaisuri meninggal akibat ketamakan. Hati manusia sungguh sulit dipahami. Next. Sifat hakiki yang murni ini sering diliputi noda batin, kondisi batin yang penuh kekeruhan dan menciptakan banyak karma buruk. Untuk kembali pada sifat hakiki yang murni, kita harus berketetapan hati, bertekad yang penuh, yang teguh, dan selalu merenungkan setiap hari. Ya, di sini Sisung Suce, kalau kita lihat ini ya, yang cerita di atas ya. Jadi ini tadi seperti tadi disampaikan, ini adalah tentang orang yang tidak tahu balas budi, walaupun sudah ditolong oleh rusa tersebut ya. Bahkan sampai bersumpah juga ya, tapi dia juga karena demi materi ya, karena demi keinginan untuk kaya, ketamakan ya berarti ya. Nah, di situ dia melanggar sumpahnya. Lalu juga keinginan nafsu dan ketamakan dari permaisuri akan pakaian ya tadi kan di situ ya, pakaian mewah ya. Nah, itu juga sebenarnya itulah noda batin dari manusia. Kemudian yang sang raja itu, tapi di situ juga diceritakan ya seorang raja yang sangat bijaksana ya, begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raja Rusa, akhirnya dia juga bahkan meminta tidak boleh lagi berburu rusa di negara dia seperti itu. Bahkan tadi kan ada dicoba ya oleh dewa ya, mengirimkan rusa itu memakan semua itu, tapi dia tetap memegang penuh janjinya. Ya, jadi ini ada 3 hal yang mungkin sebenarnya sih kalau bisa samalah seperti yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti itu. Ya, jadi kalau saya kembali lagi yang tadi tentang permaisuri ya, kadang kita tahu sendiri ya sekarang ini banyak orang
sudah terjadi ya, dunia ini sepertinya terbalik ya. Kita lihat banyak itu binatang hewan ya, hewan piaraan ya seperti anjing dan sebagainya, kadang atau monyet ya, kadang diperlakukan seperti manusia. Benar ya, dikasih baju ya kan, disuruh kadang berjalan dengan 2 kaki dan sebagainya. Tapi di satu sisi lagi, kadang manusia berusaha untuk menjadi seperti hewan gitu loh, memakai pakaian yang dari bulu-bulu hewan dan sebagainya gitu loh. Kadang ada juga yang berdandan ya seperti hewan juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini yang berikutnya. Coba ya, di sini yang dicerita yang nomor 2 adalah buah karma seorang pertapa. Ya, ini episode yang ke-64. Coba next. Poin 1, sesungguhnya dapat bersungguh hati, memiliki niat dan bersedia melangkah maju untuk menapaki jalan bodhisattva, serta dapat mengubah pola pikir, maka tiada yang sulit untuk dilakukan ataupun melangkah. Poin 2, kehidupan ini penuh dengan penderitaan akibat ketidakkekalan. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang timbul akan menciptakan karma, hingga menghasilkan buah karma. Jika percaya hukum sebab akibat, maka kita dapat menerima buah karma dengan sukarela dan hati yang lapang. Ya, dengan mendengar dan memahami ajaran Buddha, maka kita dapat melenyapkan noda batin dan menumbuhkan kebijaksanaan. Ya, di sini disebutkan ya kita harus mau menerima buah karma dengan sukarela. Ya, saya ada ingat juga Master pernah sharing juga bahwa kita harus mau bersahabat dengan penderitaan. Ya, jadi ini dan saya juga ada satu ya, saya sangat suka yang kata perenungan yang ada di Jingse Living ya, yang suci kalau pernah ke di Jingse Tang itu, di Jingse Living itu yang di bagian paling depan ada tertulis ya, tidak berharap segala sesuatu lancar dan dimudahkan, tapi yang hanya bisa berharap keberanian dan keyakinan ditambah. Ya, nah inilah kadang pada saat kita datang penderitaan, ya kan datangnya ketidakkekalan, kadang kita sudah goyah, ya kan kadang kita sudah sudah ragu-ragu ya untuk yakin atau untuk melangkah ke depan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya tadi yang seperti pertapa tadi itu ya, kalau kita lihat seharusnya pertapa tadi kan dia bisa dia bisa membantah dong, ya kan? Atau misalnya coba lihat aja ya di dalamnya itu bukan kulit kerbau, tapi itu adalah itu tadi sebenarnya untuk kain ya yang berwarna merah ya. Dan dia tuh tidak dengan demikian tentu dia tidak tidak usah sampai tidak usah sampai ditangkap ya dan bahkan disiksa. Nah, tapi karena dia percaya akan hukum karma ya, di mana dia sudah yang pernah dia lakukan di kehidupan lalu ya kan. Nah, dia diam aja dan membiarkannya dia ditangkap dan disiksa seperti itu. Makanya tadi kan setelah udah selesai sampai tertawa kan gitu loh. Tertawa bahagia karena dia sudah membayar lunas akan perbuatan dia yang lalu. Oke, next yang nomor 3. Dalam kisah ini menceritakan kekuatan batin tidak dapat mengalahkan hukum sebab akibat. Walau pertapa dalam kisah ini memiliki kekuatan batin, namun ia rela dipenjara selama 12 tahun untuk melunasi hutang karma lampaunya. Pada kehidupan sebelumnya, pertapa ini terlahir sebagai manusia awam, melakukan kejadian yang sama yang pernah ia lakukan pada pertapa lainnya. Dari kehidupan ke kehidupan ia terlahir di alam neraka, ia terus bertobat hingga akhirnya ia dapat melunasi hutang karma di kehidupan ini. Ya, poin 4,
Semua makhluk terlahir di dunia ini karena jalinan jodoh dan benih karma yang kita tanam di kehidupan lampau. Kita harus memiliki hati penuh rasa syukur, menghormati, cinta kasih terhadap setiap orang dan untuk mendukung pencapaian kita. Ya, tadi di sini Master juga ada sampaikan ya, semua ada karena jodoh dan karma. Ya, semua hilang juga karena jodoh dan karma. Kalau kita mungkin Seci yang dulu udah pernah lama tergabung di Seci ya, sekitar tahun 2011 kan ada ya. Kalau masih ingat itu kisah Wuta ya, Wuta Kose ya. Aha. Nah, jadi di sini dengan kalau kita memahami dengan jelas ya kan akan dharma, ya maka penderitaan yang timbul itu akan berubah ya menjadi ketenangan dan kebahagiaan seperti itu. Kita bisa menerima dengan damai. Ya lalu tadi juga Master ada ini ya, ada cerita juga yang ada mengatakan juga ya yang tentang dua sisi ya. Ada sisi baik dan buruk selalu tarik menarik. Nah, sekarang kita mau di sisi yang mana? Ya tentu kembali lagi ke kita Sing Sece. Ya, umur kita terus bertambah, tentu kita harus sudah mau lebih bijak dalam hidup ini. Ya, lalu Master tadi juga sharing jalinan jodoh dan karma itu bertemu dan berpisah itu semua ada karena jodoh dan karma kita di kehidupan lampau. Oke, next. Sepertinya udah habis ya. Oke, Kangen ya, Sing Sece ini dua intisari tadi sudah saya bacakan. Kemudian seperti biasa ada di sini ada link saja, link saja. Host bisa bantu coba. Pagi Sesyong, ada ya? Wah, langsung. Cuman ini saya baru masuk, Jum. Oh, tapi sempat tadi yang intisari jadi sempat dengar sih. Bisa ya. Yang lain aja, oke? Oke, nanti setelah dengar Simfas yang sharing yang lain, Sece boleh tambahin sih. Oke. Ya. Kan oke. Susun Sece yang lain ada yang mau sharing? Ini Susun Johannes ini selalu saja tidak mau menyanyiakan kesempatan. Oke, Susun Johannes. Halo. Ya. Kalau dibilang Kyonghee kayak udah telat ya. Nggak apa-apa, kita setiap hari selalu tahun baru sih. Lembaran baru. Setiap hari adalah hari yang baru ya. Iya, lembaran baru. Oke. Silakan Siung. Nah, kalau bicara tentang komitmen ini kayaknya ini cukup menarik ya bicara tentang. Makanya. Sumpah, saya yakin Sesyong Sejemen sangat jago lah. Sangat jago dalam menjalankan ikrar kita. Namun juga ada juga sebenarnya yang ingin saya sharingkan, di mana ini penting juga ya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau menjalankan ikrar yang kecil-kecilan, ikrar terlalu lebay, kita persempit lagi komitmen. Kita persempit lagi komitmen atau janji deh, janji atau apa. Ini penting. Tapi ini karena kebiasaannya kita melakukan terus-menerus secara alam bawah sadar, kita juga kena juga karma buruknya. Salah satunya apa? Sebenarnya sih gue lebih suka kalau sharingnya itu secara offline, karena biar lebih real ya. Tapi karena apa? Karena ujung, oke lah, saya coba improvisasi. Ya, tidak lupa juga to Kangen to our master. Ya, semua dan juga thanks to our master semua dan juga semua yang di sini ya. Oke, ini menarik. Jadi gini. Ini langsung kita praktekkan ya. Sesyo, ada 2.000 nggak? 2.000 ada di dompet, Jung. Ya. Asumsi begini deh, case kecil lah. Saya misalkan antar Joni Sesyong. Joni Sesyong
Katakanlah, gue bawa mobil atau bawa motor antar Joni Sesiong kemana kek, ya kan? Ke Cingserhang atau ke mana? Atau apa ya? Misalkan saya antar Joni Sesiong keluar dari Cingserhang. Sesiong, pinjam dong 2.000 buat bayar parkir. Pinjam dong, ya kan? Saya pinjam. Oke? Setelah mengantar sampai Sesiong pulang ke rumah, setelah sampai mengantar pulang Sesiong ke rumah, di sisi Sesiong pasti akan berpikir seperti ini, alah, cuma pinjam nih Sesiong Johannes 2.000, adalah nggak apa-apa, gak usah balikin, nggak apa-apa. Memang kalau dari sisi yang memberi pinjaman yang cuma sekitar 2.000 rupiah ya paling berapa sen lah ya, itu sih is not a big problem. Karena gak usah ditagih lah, mungkin malu, mungkin apa seperti itu. Tapi kalau di sisi saya bilang itu pinjam. Yang namanya minjam harus dikembalikan, kayak gitu. Yang namanya minjam itu harus dikembalikan. Kadang saya di sisi saya problem di saya. Problemnya kenapa? Saya mengabaikan, walaupun cuma 2.000. Idealnya harus kembalikan. Cuman saya nggak kembalikan. Di sinilah titik permasalahannya. Kita melanggar sumpah terlalu lebay ya. Kita melanggar komitmen kecil pinjam. Yang namanya pinjam harus dibalikin seperti itu. Ya, ini bukan sekali, kadang berkali-kali. Uangnya receh loh, berkali-kali. Kan karma buruknya kan terakumulasi. Sehingga jangan heran. Cuman oke, kita udah menjalankan ikrar sumpah vegetarian atau sumpah apa, itu bagus, tapi ikrar kecil-kecilannya kita abaikan, ya kita kena. Ya, jadi jangan heran lah kalau misalkan kita kena yang namanya PHP, pemberi harapan palsu. Dikarenakan apa? Karena masalah ini, 2.000 tadi. Jadi ya mungkin ini gimana kita sikapin berubah, ya mungkin kembali ke masing-masing ya. Mungkin kalau dari saya, ya usahakan 2.000-nya balikin lah. Atau kalau enggak, ya gak usah malu-malu lah, minta 2.000 dong, kayak gitu, buat bayar parkir, kayak gitu. Walaupun juga agak sedikit aneh, tapi ya minimal ini diperhatikan lah. Walaupun cuma masalah 2.000, idealnya kita harus gimana lah, itulah ya. Kalau memang butuh 2.000 parkir doang, tapi kita melanggar komitmen, itu yang menjadi bahan perenungan kita semua. Oke, ya idealnya pasti kembalikan lah. Oke, itu aja sih yang ingin saya siapkan, yang ingin mengajak Sesiong Secemen merenungkan bersama, semoga bermanfaat. Karena tadi ya, kalau ada yang mau dikomen atau ada yang mau dibahas, silahkan komen. Oke, salam kebijaksanaan. Iya, kan Sesiong ya. Ya, benar ya. Memang kadang hal kecil kadang kita suka anggap sepele ya. Ya, padahal dikatakan hal kecil itu kadang bisa berdampak besar. Ya kan ada istilah ya, kepakan sayap kupu-kupu di Asia bisa mengakibatkan tornado di Eropa. Ya, itu seperti itu ya. Nah, kita juga lihat ya seperti Master dulu kan, hanya karena niat dia yang seorang memikul keranjang sayur ya untuk satu rumah tangga, itu berniat untuk mengembangkan bisa membagi kepada seluruh orang di dunia. Nah, itu akhirnya dari niat kecil aja akhirnya kita sudah tahu lah Cici seperti apa sekarang ya. Dan memang kalau kita pikir ya, kadang orang gini, kalau hal kecil yang buruk, orang malah sering abaikan ya. Tapi hal kecil yang baik malah kadang orang nggak mau lakukan. Ya, ya udahlah, ngapain sih? Ada orang nenek lewat, ya udahlah biarin lah, ngapain ditolong gitu. Toh juga dia lewat sendiri kan gitu kan. Nah itulah. Ya, tapi hal yang tadi saya bilang ya, hal-hal tadi mungkin apakah itu tanpa sengaja dan sebagainya, ya itu kadang kita anggap abaikan seperti itu. Oke. Oh ya, di sini ya. Sebentar ya. Anggap aja 2.000 sudah pinjam ke saya balikin ya 2.000-nya ya Sesiong. Jadi nggak sama bunganya. Iya, nggak sama bunganya ya. Iya, dan saya mau kasih tips yang lain kali,
jangan minjem 2.000, sekalian dong minjem aja no peceng, jadi lebih gampang. Jadi sesiung saya gampang ingat, saya pun gampang untuk kembalikan gitu Siung. Ya itu satu tips saja Siung. Nice joke, nice joke. Bercanda yang bagus. Oke. Oke. Ya di sini ada Vivi Liang Sece. Silakan Vivi Liang Sece. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩 Joni 师兄。 Ya. Tadi mengenai Master Cheng Yin bercerita buah karma dari seorang pertama, dan juga saya melihat ada seorang sepupu saya, ya, dia dari kecil sudah tinggal bersama neneknya, ya. Jadi dia itu merasa bahwa dia harus membalas budi saat omnya itu sakit, ya. Dia itu merawat, ya, tanpa pamrih, ya, setiap hari misalnya membuatkan jus, ya, dan dia hanya meminum sisa-sisa ampas-ampas itu yang diolah lagi supaya dia bisa minum. Jadi dia bukan mengambil yang sarinya, ya, untuk dirinya sendiri. Jadi dia merasa bahwa dia itu semacam berhutang budi, sehingga dia itu semua sekarang dia bisa membalas budi itu dengan merawat om saya itu dengan telaten, dengan pokoknya dengan sepenuh hati, ya, walaupun dia itu tidak dibayar atau diberikan uang apapun, dia tetap rela menerimanya. Jadi dia sudah Kang Yen Shou, ya. Mungkin di kehidupan lampaunya juga dia telah banyak berhutang. Sampai setelah itu anaknya pun itu, ya, tidak menghormatinya, misalnya kalau bertengkar atau marah itu sampai mengusirnya bahwa kamu pulang aja. Dia tetap aja mau di sana gitu loh, semacam ingin membalas budi. Jadi saya juga setelah mendengar Dharma, saya baru tahu bahwa ternyata ada juga orang, ya, dengan buah karma yang lalu kehidupan lampaunya itu, sekarang itu dia mau melunasinya utang karmanya supaya semuanya selesai, dan dia hanya bisa menerima dengan ikhlas walaupun dia diusir atau di apa gitu, ya, dia tetap terima. Dari sinilah kita itu harus memahami bahwa hukum sebab akibat itu ada di dunia ini, dan kita janganlah sampai berbuat hal-hal yang tidak baik sehingga menciptakan karma buruk, dan kita harus membayarnya di suatu saat. Kang Sesiong Sece. Kan ya, Vivi Liang Sece. Wah, ini cerita ini cukup apa ya, cukup menginspirasi juga ya, salut ya buat sepupunya ya. Memang sih ini istilah kata, kalau kan ada yang bilang gini ya, minum air jangan lupa akan sumbernya, benar ya. Jadi mungkin karena dia sudah dibantu, ya kan, dia pernah dibantu, akhirnya dia juga mau benar-benar merawat apa ya pamannya ya. Nah lalu kemudian itu ya memanglah kalau tadi bercerita tentang yang tadi Sece bilang bahwa dia itu pun walaupun kadang sampai anak dari pamannya sepertinya ya kurang suka sama dia atau gimana ya kan, bahkan mengusir, tapi pun dia tetap ini ya, padahal dia aja sudah melayani begitu baik ya kan, jus aja ya kan, dia apa ya, bahkan dia dari sarinya yang ambil dari sarinya ya, bukan ampas sarinya seperti itu. Nah Siung Sece ini ya, kalau mau bicara tentang jodoh dan karma, coba Siung Sece ingat nggak yang kisah film Art House Sece? Siapa yang pernah nonton di sini? Ya, wah itu kisah nyata Siung Sece loh. Ya kan, di mana orang yang merelakan suaminya ya kan menikahi seorang itu ya wanita yang tidak baik ya, wanita penghibur ya kan, bahkan sampai di rumah pun dia juga harus ikut melayani seperti itu ya kan, bahkan sampai suaminya pun sudah meninggal, harusnya ya dia udah bebas dong, tapi ternyata tidak ya kan, bahkan mungkin dia merasa akhirnya timbul rasa kasihan untuk malah merawat kembali itu
Itu sangat luar biasa lah. Kayaknya mungkin di dunia ini jarang sekali ya ada orang bisa seperti itu. Oke, nah Seung Soo Chee, ya di sini kan kita dari kisah-kisah yang ada ini dua kisah yang hampir berbeda ya. Jadi Seung Soo Chee mungkin bisa pilih mau kisah pertama, mau sharing, ya kan yang tadi saya cerita sharing tentang tadi komitmen, ya kan. Oh iya, Achwa ya, sorry, Atau itu yang potong rambut. Ya, Achwa Soo Chee. Oke, karena ya Leli Soo Chee ya untuk mengingatkan. Ya, ya jadi yang kisah pertama yang Raja Rusa itu kita mungkin bisa sharing tentang komitmen ya tadi ya tentang sumpah ataupun tentang orang yang ketamakan akan dari segi pakaian. Ya lalu yang kedua adalah ada hal lagi yang satu lagi tentang bagaimana memegang komitmen ya. Tadi janji yang raja tadi kan sesudah berjanji bahkan istilah kata diuji pula ya oleh dewa seperti itu. Nah, yang kedua tadi tentang karma ya, karma dari ini. Saya rasa ini dua hal yang Seung Soo Chee bisa sharingkan sih. Nah, Seung Soo Chee bisa sharingkan kan bukan hanya mungkin dari pandangan dari kisah yang ada, atau Seung Soo Chee bisa juga sharing seperti tadi Vivilian Soo Chee kan, ya kan? Ini kan kehidupan kita pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu loh, ya kan? Bisa aja sharing mungkin tentang kehidupan kita, ya kan? Saat kita dulu sebelum mengenal Buddha Dharma atau saat dulu kita belum diseci seperti apa, ya kan? Kemudian mungkin ada kisah dari saudara kita, keluarga kita atau tetangga kita seperti tadi yang bilang Soo-chee kan. Nah, tadi kan kalau dengan sharing-sharing begitu kan bisa menginspirasi ya. Ayo Seung Soo-chee, kita ikut membabarkan Dharma juga. Ada yang mau sharing? Adakah? Ayo Seung Soo-chee. ya. Kedengaran nggak sih? Ya, Puspa Soo-chee, An Soo-chee. Ya, momen kan ensang dan juga ya kan ensang sejaman ya. Sebenarnya kalau seperti yang kita pahami ya, kehidupan ini seperti Master bilang ya, kehidupan ini bagaikan roda berputar ya. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kita jangan merasa bahwa kalau di atas kita akan selamanya di atas loh. Kalau di bawah kita akan selamanya di bawah. Itu juga belum tentu ya. Dan kita bilang jalinan jodoh seperti yang kita bilang itu antara kita dengan siapapun ya, baik kita punya keluarga, kita punya orang tua, anak, itu semuanya pasti ada karma bersama, baru kita bisa kumpul bersama ya dalam satu keluarga ya. Jadi kalau Puspa merasakan ini sangat penting yang sudah diingatkan seperti ingin wopau, seperti kita lihat yang si pertapa ini ya, kita bilang bagaimana dia memahami bahwa dia harus membayar hutang itu, jadi dia cecah ya, dia sangat enjoy aja di penjara ya, dia tidak merasakan ada penuh dengan kebencian atau penuh dengan ketidaksenangan ya, tapi dia enjoy sampai 12 tahun lebih ya. Kita bilang inilah dia dapat memahami Buddha Dharma, apa yang muncul akan dia terima dengan sukacita. Sebenarnya ya diingatkan juga oleh guru kita ya, apapun yang muncul kita juga harus bisa terima dengan sukacita. Ini memang tidak mudah, Seung Soo Chee, kalau kita bilang ya semuanya itu tidak mudah. Tergantung dari kita masing-masing. Kalau setelah mendengarkan Buddha Dharma, apakah kita bisa menerimanya ya? Memang kadang-kadang kalau kita bilang seperti kondisi-kondisi keluarga ya, kita bilang antara orang tua, anak, seperti kita bilang kemarin ya, kenapa bisa ada yang bisa berbakti kepada orang tua dengan baik, ada yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, itu semuanya pasti ada ingin kopaunya ya, jalinan jodoh yang baik untuk kembali membayar karma baik, ada juga yang untuk membalas yang tidak baik itu ya. Biasanya kan dia orang bilang, kenapa di dalam satu keluarga anaknya ada 4 atau 5, tapi hanya satu yang kondisinya kita bilang datang untuk menagih, seperti untuk menagih. Sedangkan yang lain ya biasa-biasa aja ya. Untuk menagih dia punya ini ya, kita bilang hutang ya. Nah, ini mungkin dari Seung Soo Chee bisa merasakan ya bahwa kenapa kita punya anak-anak ada yang begitu baik, sangat dengan kita jalinan jodohnya sangat baik. Ada yang tidak baik gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga dapat kita sama-sama sharing karena kita tahu setelah kita mendengarkan Dharma, bagaimana kita untuk membuat anak kita bisa
kembali jalin jodoh baik dengan kita, bukan yang tidak baik, tapi yang baik ya. Kita juga berusaha untuk kita sendiri, seperti Puspa mendengar yang kemarin Susyong Tan Livin bilang juga ya, kita sendiri kondisi kita saat ini lagi berkesadaran nih, kita lebih mudah kita memahami ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat jalinan jodoh baik dengan mereka, dan kita juga tidak akan membuat mereka terbebanin. Tapi kembali-kembali kadang-kadang kita pikir seperti kita sebagai orang tua, kita juga tidak menghendaki mereka harus bagaimana terhadap kita ya. Tapi ada satu hal, bagaimanapun kita lihat ya, begitu banyak kisah-kisah nyata ya yang kita lihat. Asal anaknya pulang ke rumah aja, orang tua sudah begitu sangat bahagia. Itu walaupun kita bilang dari jarak jauh, dari jarak dekat, semuanya sama. Begitu orang tua melihat anak, sudah merasakan sangat bahagia. Seperti kita pulang ke Hualien. Sebenarnya kenapa bisa orang tua bahagia? Mereka melihat kita dalam kondisi yang begitu sehat, mereka merasakan, oh anak saya dalam kondisi sehat, dan akan merasakan tidak khawatir dan merasakan kebahagiaan itu. Mungkin dari kita lihat kondisi-kondisi ini, kita dapat memahami kita sebagai orang tua juga ya. Jadi seperti kembali lagi yang Susyong Joni bilang, orang tua kita sebenarnya bukan seperti yang kondisi sekarang kita bisa bilang, bisa diajak ngomong secara mereka bisa memahami, mereka bisa langsung bisa menyerap ya apa yang kita utarakan. Itu tidak mungkin ya. Kalau menurut Puspa banyak sekali yang tidak mungkin. Karena kenapa? Mereka sudah dibawa dari kondisi mereka kebudayaan masa lampau ya, atau pemikiran orang yang masa lampau ya. Jadi mereka sudah lebih kekeh. Kalau kita bilang apa, mereka selalu merasakan itu tidak mungkin. Mereka lebih benar. Jadi kita nggak bisa bilang, karena hal ini membuat kita selalu akhirnya merasa bahwa kita yang paling benar. Dia merasa dia yang paling benar. Dia di dalam keluarga ini pasti tidak akan bahagia. Tapi kita sebagai anak, bagaimana kita berusaha untuk membuat mereka lebih tenang. Mereka lebih bahagia dengan cara kita mendengarkan apa yang mereka utarakan. Jadi kita jangan membuat mereka khawatir, membuat mereka tidak senang. Kalau tidak senang, darahnya cepat tinggi ya, Susyong. Kalau darah tinggi kita juga pusing 7 keliling nih. Soalnya benar, orang tua kalau sudah mendengar sesuatu dari anak yang tidak senang, dia akan penuh dengan kerisauan sehingga membuat dia tidak bahagia. Kalau dia tidak bahagia, berarti dia akan menimbulkan ya, apalagi sudah tua ya, menimbulkan kondisi emosi dia tidak stabil, sehingga ada darah tinggi lah, apalah keluar, wah itu kita tambah pusing juga. Jadi sebenarnya dilihat dari cerita-cerita Master ini, lebih penting yang kita pahami adalah ingin kopal. Sekarang kita sudah memahami ini, bagaimana kita merubah tabiat kita yang tidak baik menjadi yang baik, sehingga kita juga bersabar nih. Maka Puspa suka bilang, liu tuan sinyasat paramita ini. Walaupun kita berdana apapun kita lakukan, kita selalu ingat di dalam sila, kita jangan melanggar sila ya. Kita juga berusaha bersabar. Memang tidak mudah bersabar ini, kadang-kadang kita bilang, menghadapi masalah apapun harus zen. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang tidak enak, kita juga zen isyaze. Kita kalau bisa zen sebentar, nanti setelah kita tersadarkan kita merasa oh tidak ada apa-apa. Sebenarnya itu hanya hal yang kecil sekali ya, tapi tidak akan membuat kita mudah sekali menjadi emosi tidak stabil, dan kita akan keluar kerisauan, tidak bahagia. Itu kita tidak akan memunculkan hal itu. Jadi setelah kita bersabar pun kita harus semangat kembali. Jangan karena bersabar kita tun sialai, tapi kita harus semangat ya. Sehingga kita akan lebih dalam konsentrasi fokus ya. Sehingga kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Jadi di sini juga tujuan utama adalah agar kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Ini sangat penting ya. Jadi inilah Puspa merasakan setiap kali kalau kita dengar ceramah Master, apalagi hari ini ya. Kemarin mungkin Susyong Sujemen tahu ya, kondisi Turki dan Syria terjadi gempa ini ya. Pasti tadi malam kita punya suhu, kita punya Susyong Suje, dan kita punya guru itu mereka juga tidak tidur nih. Puspa merasakan pasti mereka sangat khawatir juga. Mereka juga berusaha langsung bagaimana terjun ke kondisi gempa ya, supaya dapat membantu mereka yang dalam kondisi sudah penuh dengan kita bilang penderitaan ini ya. Makanya kemarin kita juga dengar waktu Master lagi cerita, Puspa juga sudah merasakan tiap kali ya, coba sejaman kita dengar kalau Master lagi sharing ya, live atau apa ya, kalau dia ada gelombang sedih itu biasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Puspa merasakan begitu loh.
kenapa tiap kali master ada sedih, pasti gelombang itu akan terjadi sesuatu, tapi kita tidak pahami akan terjadi apa gitu. Itu ada, pasti guru kita juga ada merasakan sesuatu, tapi kita sebagai murid juga tidak memahami. Tapi setelah terjadi kita pahami, kenapa bisa guru kita begitu sedih ya. Ternyata ada sesuatu yang dalam alam semesta ini, unsur alam yang tidak stabil, sehingga memunculkan gempa-gempa, penderitaan begitu banyak yang meninggal, begitu banyak yang luka, apalagi negara mereka sana juga mereka yang kita lihat ya, Syria dalam peperangan yang dalam sudah penderitaan, tambah menderita lagi, padahal mereka larinya ke Turki, ternyata di daerah Turki pun terjadi begini. Jadi sebenarnya kita harus kan dalam kondisi tubuh yang sehat. Apapun yang dapat kita lakukan, kebajikan sekecil apapun kita lakukan. Jangan kita biarkan berlalu ya, karena kita tahu berlalu tidak akan kita mendapatkan berkah apapun. Tapi kalau kita melakukan adalah kebijaksanaan yang dapat kita peroleh gitu. Cảm ơn ya, sư song sư Jiman, cảm ơn sư song Johnny, Ami Tofo. Ya, kanan ini Tofo. Iya, wah sharingnya banyak hal ya, bagus ya C ya. Ya memang sih yang tadi tentang tentang itu penderitaan ya. Memang saya hanya ada satu itu kan adalah saya pernah ingat satu kata bijak ya. Segala hal pasti berlalu ya, termasuk juga penderitaan. Ya kan, jadi segala hal itu kan selalu juga tidak ada kekal ya. Jadi yang dari penderitaan bisa juga akhirnya berbuah kebahagiaan, tapi dari kebahagiaan juga akhirnya bisa berbuah penderitaan juga. Nah, berarti tergantung gimana kita menyikapinya aja, ya kan. Nah, lalu tentang tadi bersabar ya. Memang kalau kita tahu ya, ada orang kan istilah sabar itu ada batasnya. Kan ada orang yang sering sebut gitu ya. Wah, ini saya orang sabar juga ada batasnya. Tapi kalau kita terbalik ya, diajarkan master ya, bersabar tuh hingga tiada batasnya. Ini beda ya. Oke. Lalu yang mungkin yang sedikit mengulas kembali yang kemarin ya, yang tentang orang tua ya. Saya termasuk juga salah satu yang dulu sering bentrok ya dengan orang tua lah ya. Mungkin yang sudah pernah dengar kisah saya juga ya. Nah tapi saya sekarang ini ya semakin lama ya pelan-pelan kan juga ini ya mulai menyadari ya sebenarnya orang tua itu apa sih yang terjadi. Mereka itu sebenarnya butuh perhatian gitu loh. Ya, saya di situ saya merasa mereka tuh sangat butuh perhatian apa? Mereka tuh takut gitu loh kehilangan kita. Kehilangan itu kan banyak hal, bukan kehilangan karena berpisah atau karena kematian, tapi juga kehilangan cinta kasih kan atau perhatian. Ya kan, apalagi kita sudah berkeluarga gitu loh. Jadi mereka itu sangat ada memiliki satu kekhawatiran, wah nanti ini anak udah kurang peduli sama kita seperti itu. Nah, itulah sebenarnya ya. Nah, saya syukur dengan kondisi sekarang yang dulu juga orang tua juga diajak tinggal bersama tidak mau, tapi sekarang juga sudah mau tinggal bersama gitu loh. Sekarang papa mama sudah kumpul di rumah saya semua. Lalu satu hal juga apakah itu juga yang tadi yang kemarin saya sempat sampaikan tentang karena sifat orang tua keras dan sebagainya, yaitu tentu masih ada juga ya mungkin ya. Pertama yaitu mungkin sebagai orang tua masih kadang mau menunjukkan bahwa dia ini adalah masih terkenang lah ya, kadang mungkin kesuksesan dulu dan sebagainya seperti itu gitu loh. Ya kan kadang juga mungkin ya bisa tanda kutip agak ngeyel ya. Ya itu misalnya yang kemarin saya cerita ya, kita khawatir di masa Covid kita selalu minta dia pakai masker tapi dia enggak gitu loh. Ya kan sampai kita sendiri akhirnya stres kan gitu loh. Ya kan. Nah, tapi setelah pikir-pikir ya itu kembali lagi lah karma dia. Kalau memang mau ya gimana ya, kita paling hanya bisa nasehatin dia. Tapi apa yang terjadi? Malah saya diketawain sejak saya, ya kan? Saya yang setiap hari pakai masker N95, ya, papa saya nggak pakai masker, malah saya kena duluan. Berarti benar ya, kembali lagi ke karma juga ya. Kalau kita bukan karma kita, ya kan dimanapun kita akan aman. Tapi kalau sudah karma kita, mau di kolong meja juga tetap kena ya seperti itu ya. Oke, ya jadi beberapa hal seperti itu yang penting mudah-mudahan sih ya kita sebagai makhluk awam sih mungkin kadang masih ada lah ya, masih ada kadang emosi atau apa ya, tapi minimal ya mungkin dengan
Dharma Master, ya kan, yang sering kita dengarkan, ya kan, akhirnya kita mulai pelan-pelan kita mulai menyadari ya, walaupun mungkin nggak sampai 100%, tapi minimal kita sudah ada langkah maju ya. Ya tadi kan Mas kan bilang, yang penting ada niat untuk maju dalam Dharma. Oke, ada lagi yang mau sharing? Kan gini kan bagus kan, nah kayak begini ya tujuannya kan kita sering sharing setelah kita udah mendengar apa yang kita serap gitu loh. Ya kan, bukan hanya kita mendengar lewat kuping kanan masuk kuping kanan nanti keluar kuping kiri akhirnya lewat lagi gitu loh. Usun Seci ada yang mau sharing kah? Pagi Susyung. Ya, nah muncul lagi Pak Pusa yang ini. Waduh, jadi Susyung bilang tadi ya orang tua banyak keinginan, kepingin diperhatikan dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya bukan cuma orang tua, saya juga sama sih. Gitu ya. Saya juga kepengen diperhatikan, kepengen mendapatkan ini, kepengen mendapatkan itu, banyak sekali. Jadi saya juga butuh dibimbing nih sama Susyung nih, dibimbing, diberikan pemahaman-pemahaman agar saya tidak terlalu banyak keinginan-keinginan lagi gitu ya. Masih terus mencari, udah dapat yang baik, kepengen lagi yang lebih baik. Udah dapat yang enak, kepengen lagi yang lebih enak. Ya, udah ngerasain durian montong, durian apa musangking. Ya, udah musangking kepengen lagi ada lagi yang lain. Terus mencari, ya ada blackthorn, ada ini, ada itu katanya. Jadi itulah demikian, udah keren kepengen lebih keren. Udah ganteng, udah cantik kepengen lebih ganteng, kepengen lebih cantik. Udah kaya kepengen lebih kaya. Jadi kepengen terus kan Susyung. Jadi bagaimana cara menasehati saya Syung kalau begini Syung? Coba Syung nih, coba ini saya kepengen lebih gini. Kenapa ya saya kok kepengen lebih terus gitu? Karena saya pikir-pikir ya, dan Master mengatakan karena memang manusia sifat dasarnya selain punya sifat dasar yang hakiki, cendu pensing, juga disertai oleh noda-noda batin ini. Jadi karma itu kan perbuatannya sesungguhnya, sedangkan yang kita terima yang tadi apa pendeta pertapa terima itu buahnya, buah daripada karma. Jadi karma dan buah karma, juga ada noda batin. Noda batin itu ya itu yang kepengen selalu ingin lebih baik, ingin lebih apa. Sebetulnya kalau kita secara kacamata awam loh, ingin lebih baik masa nggak boleh sih? Ya tentu boleh ya. Boleh ingin lebih baik, boleh. Kenapa mau lebih baik? Nah, pada dasarnya begitu. Kenapa? Kenapa kepengen ini? Kenapa kepengen itu? Tentunya guru-guru kita mengajarkan mencari tahu, melihat ke dalam ya. Apa namanya? Function ya, introspeksi ya. Jadi ada istilah juga miao kuanca gitu kan, memeriksa keinginan, memeriksa batin kita, pikiran kita apa sih yang terlintas, sebersit niat apa sih yang terlintas. Kalau niat-niatnya itu kepengen lebih baik hanya untuk kesenangan sendiri-sendiri, untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi bagi diri sendiri, tentunya ini keinginan seperti ini boleh dibelokkan ya, kita belokkan, bukan ditiadakan, dibelokkan aja, dibelokkan arahnya ke arah yang benar nih, fangsiangnya benar, yaitu keinginan agar menjadi lebih baik sehingga bisa berbagi kepada lebih banyak orang. Nah, kan begitu ya. Jadi itu kan yang diajarkan supaya kita celi liden. Jadi sendiri mendapatkan manfaat, tapi manfaat itu juga harus orang lain juga merasakan manfaat itu. Jadi jangan dipakai sendiri aja. Nah, itu kan katanya kalau dipakai sendiri aja menjadi kendaraan kecil. Sedangkan kita di Jalan Bodhisattva kan mengusung kendaraan besar. Kendaraan besar yaitu semua orang lebih banyak. Sedangkan Master aja mau memanggul beras untuk dunia kan ya. Ya kan gitu. Tadinya cuma sekeranjang sayur untuk keluarga. Terus kemudian mau memikul beras untuk seluruh dunia. Itu kan satu tekad, satu niat, satu tekad yang luar biasa besar. Jadi mau Liu Tuan Sing seperti Sece Puspa katakan itu, betul-betul kita harus memahami diri kita, memahami apa namanya niat, tekad, dan kemudian dengan ada niat dan tekad itulah kita harus berikrar ya. Jadi berikrar itu bukan harus di depan altar, harus di mana-mana, enggak.
berikrar aja di dalam hati, berikrar, kemudian kalau memang ada kesempatan berikrar di depan orang banyak, itu lebih powerful. Kan udah berikrar di depan orang banyak ya, Sung Joni ya. Coba aja Sung Joni kalau berikrar di depan orang banyak, di depan secendah ya. Kemarin ada sempat kumpul bersama. Kalau ada yang ikrar aja, saya akan begini. Wah, 100 orang menyaksikan. Apakah nggak powerful? Pasti powerful. Kenapa? Karena kalau dia tidak menjalankan, gimana udah ngomong loh di depan 100 orang. Apalagi kalau ngomongnya di depan 1.000 orang. Apalagi kalau ngomongnya di depan 10.000 orang. Apa nggak lebih kuat itu? Tentu akan kuat. Ikrarnya pasti akan dijalankan dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya ya. Barangkali mungkin juga awal-awalnya bisa ada rasa keterpaksaan menjalaninya. Aduh, gua udah salah ngomong nih. Udah salah ngomong nih ya, terpaksa dah gua jalanin. Karena ada Hudson Sesiong itu yang menulis buku Sebersit Inspirasi. Dia bilang ada orang-orang yang begitu ketemu master akan sangat mudah berikrar. Nah, kalau sudah berikrar sama master, apa nggak dijalanin? Pasti dijalanin. Walaupun setelah keluar dari ruangan master, aduh mati deh gua. Kok tadi gua ngomong begitu ya? Bisa aja demikian ya, Sesiong ya. Bisa aja, tapi bisa juga nggak. Aduh, untung saya tadi berikrar, saya sudah berikrar, saya akan menjalankan ya. Menjalankan ikrar saya dengan sebaik-baiknya. Nah itu, karena di depan seorang master, tentunya itu akan lebih powerful lagi. Ya, dan barangkali suatu saat master akan bertanya, Sesiong Hokai, gimana ikrar kamu kepada saya? Ya, kok sekarang nggak keluar-keluar? Katanya sen-sen sese cai putih, jong. Tapi kok ini kok lama nggak keluar-keluar? Nah, loh, iya kan? Seperti itu. Jadi, sebab itu memang noda-noda batin kita itu memang harus dikikis, dan untuk mengikisnya tentu kita perlu mengetahui yang mana noda batin, yang mana bukan. Karena itulah keinginan-keinginan itu seperti Ratu tadi menginginkan kulit rusa yang 9 warna, ketika dia tidak mendapatkannya dia menjadi stres ya, sehingga mati kesel katanya gitu ya. Mungkin setelah bertahun-tahun jadi mati kesel juga gitu, karena ada keinginan yang tidak tercapai ya. Dia merasa keselnya bukan soal keinginan aja, tentunya dia merasa raja ini pasti nggak mencintai aku ya, karena keinginanku tidak diberikan, tidak ini. Padahal kamu seorang raja, kamu mampu memberikan, mempersembahkan apa yang aku mau, seharusnya demikian. Tapi kamu tidak melakukan itu, berarti kamu tidak mencintai saya. Oh, kamu nggak sayang lagi sama saya. Itu membuat pikirannya terus berkecamuk, keksim dia. Jadi keksim sampai mati ya, seperti itu. Jadi ini memang demikian, kita seringkali menuntut orang-orang, kamu nggak sayang lagi sama saya. Orang tua begitu, ada anak juga begitu. Papa, mama nggak sayang sama saya minta Apple dibeliinnya Asus. Aduh, ini kan lain, yang satu Pel, satu Sus gitu kan. Ini gimana nih gitu. Nah, tadi ada orang tua juga, waduh, anak nggak sayang sama saya, 1 bulan nggak pernah telepon sekali. Nah, loh, ini kan semua juga adalah keinginan-keinginan yang, tapi apakah keinginan itu nggak boleh? Ya boleh dong, cuma kalau kita memahami Dharma, memahami hukum sebab akibat dan lain-lain, ya tentunya kita juga bisa memaklumi Sanci ya Paulung. Kalau anak nggak telepon, kita lah yang telepon. Kalau anak tidak memberi apa-apa, kita bertanyalah, ya kan, bagaimana kondisi kalian? Apakah kalian ada kekurangan, ada masalah, ya? Nah, begitu dong. Kan kita mau tahu dulu sebab-sebabnya kenapa, gitu. Jangan, wah, lu orang ya sudah nggak ingat orang tua, ya sudah pergi, sekarang tinggal di Amerika, tinggal di Jerman, di Eropa, ya sudah enak tinggal di Australia, nggak mau pulang, telepon sebulan sekali pun nggak ada. Padahal anaknya di sana mungkin lagi pusing, lagi gimana, lagi apa. Orang tua datang telepon marah-marah seperti ini, tambah kesel lagi dia. Nah, itu bukannya kita menciptakan karma buruk kalau begitu. Ya kan? Jadi kalau sebaiknya kalau kita bertanya, kenapa kalian begini? Nah, gitu. Ya, jadi kalau sama orang tua juga kan, kalau kita punya orang tua tentunya ya sering-seringlah ditelepon. Ya, kalau hati lagi kesel ya tarik napas dulu ya,
perhatikan napas dulu, napas masuk, napas keluar, udah keluar masuk 20 kali, mungkin keselnya udah hilang separuh. Nah, baru telepon orang tua. Jadi suaranya enak. Kalau suara lagi kesel, telepon orang tua ya, orang tuanya merengek sedikit aja, anaknya kesel. Papa ini sudah tua, nggak tahu diri amat sih. Nah, nggak tahu anak lagi susah ya. Ini pandemi, tahu usaha semua susah. Lu orang minta ini, minta itu. Wah, lu kacau dah. Ya. Jadi memang dalam berkomunikasi sangat harus berhati-hati. Saya kemarin juga pada saat ingin menjadi moderator, jadi saya cerita sedikit, sharing sedikit ya. Saya menggali seorang narasumber. Waktu ketika saya bertanya, selama di Ceci ini kamu pernah sakit hati nggak sih? Dia bilang, dia diam, dia bilang, emang Sesiung kenapa mau tanya begitu? Ya bilang, saya bilang pengen tahu. Dia bilang, pernah katanya. Sakit hati sama orang, sama relawan, apa sama kananku, apa di luar? Sama relawan senior Sesiung katanya. Waduh, relawan senior. Aduh, masa sih Seci? Iya benar. Saya jadi penasaran nih. Laki perempuan, laki katanya. Nah, lu, laki. Jangan-jangan saya ya Seci. Jangan-jangan saya ya. Bukan saya kali ya. Dia diam. Sesiung mau tahu nggak? Katanya. Iya, saya mau tahu. Ya itu Sesiung katanya. Waduh, langsung saya dek aja. Saya nggak berasa lu pernah ngomong yang enggak, pernah ngomong yang galak-galak sama Sesiung. Iya, Sesiung dulu galak sama saya katanya. Waduh, saya baru masuk, saya disuruh-suruh begini begitu, suaranya kenceng lagi, di depan orang banyak lagi, mati deh saya. Langsung saya cereng aja gitu. Saya minta maaf sama dia, minta maaf dan saya bilang terima kasih kamu udah memberitahu saya seperti ini. Berarti bahwa saya tanpa saya sadari, saya masih sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Berkata, berucap yang tidak pantas barangkali, berkata, berucap yang galak, berkata, berucap yang menggosipi orang, mungkin masih terus bisa berlangsung kalau saya nggak sadar-sadar gitu ya kan. Maka itu kesadaran itu kan harus terus dijaga. Jadi ada orang yang memberitahu seperti ini, saya juga terima kasih. Berarti saya harus lebih menjaga lagi sikap dan perilaku saya dan ucapan saya. Koso hao-hua Master bilang ya. Jadi banyak berbuat baik. Kalau ucapan kita juga masih belum bisa mengucapkan kata-kata yang lembut, yang baik, kita belum bisa disebut orang baik. Master bilang begitu kan. Jadi memang betul-betul kita harus selalu introspeksi. Demikian Sesiung kanannya. Wow. Ya, jadi yang tadi pertanyaan sudah menjadi pernyataan ya, Sung ya. Oke, jadi tidak perlu lagi. Ada pertanyaan tadi nggak ada kayaknya, Sung ya. Pertanyaan ya ada dong pertanyaan itu bertanya. Ya, iya tapi kan yang pertanyaan tadi kan sudah berubah menjadi pernyataan kan. Ya pertanyaan, pernyataan ya. Ya begitulah Sesiung dalam kehidupan kita nih begitu Sesiung ya. Oke. Ya memang ya kalau berbicara karma ya yang tadi kan kalau bicara tadi cerita karma ini ya ke satu ya. Banyak orang sering sampai sekarang kan sering salah kaprah kan. Ya, orang mungkin ada yang yang tidak jelas karma ataupun buah karma, itu yang sering salah kaprah satu ya. Kedua, kalau berbicara karma selalu konotasinya negatif, benar nggak sih, ya kan, ditabrak orang, nah itu karma gitu loh, ya kan, nanti giliran orang ini dapat lotre misalnya, oh itu hoki gitu. Iya, itu karma juga ya Sesiung ya, dapat lotre. Karma baik sebenarnya kan iya. gitu. Naik gaji, dapat kangkau, karma juga. Itu tapi nggak pernah disebut karma baik itu. Wah, lo hoki lo katanya bisa sama ini kerja nggak lama langsung. Ya oke, tadi tentang ini ya. Tadi apakah kita salah misalnya kita untuk menjadi kaya atau makmur ya? Saya pikir satu lagi adalah kita mesti membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, ya kan? Karena kalau sudah keinginan, kalau yang disebut keinginan itu juga tidak salah ya, kalau tidak berlebihan. Ya, berlebihan itu dari kata sudah punya tapi masih pengen memiliki lagi dan memiliki terus menerus. Nah, itu kan baru kan masuk ke ketamakan kan, benar nggak? Keserakahan kan gitu. Nah, lalu kemudian yang tadi tentang berikrar ya.
saya sih ada perhatikan sih, saya ada perhatikan ya, ada beberapa relawan yang dulu ya, yang pernah sama-sama ke Tuhan, bahkan pernah berikrar loh, seng seseto Puticong ya waktu itu ya. Tapi sepertinya malah sudah nggak begitu ini lagi ya. Nah mungkin ya saya rasa sih kalau bisa itu kita itu berikrar jangan dalam arti kata kondisi yang lagi timbul euforia ya, masuk wah lagi happy terus gitu. Tapi kalaupun memang seperti itu ya tentu yang seperti Sung Hokley bilang kan kita harus benar-benar bisa menjaga ya, kita itu harus benar-benar menjalankan gitu loh. Ya kan? Ya, Sung, saya masuk lagi nih ya. Jadi Ya. begini Sung, tadi cerita pertama Ya. si orang tua yang ditolong sama rusa, ya, dia itu seperti berikrar kan sama si rusa itu, iya kan? Tetapi apa yang terjadi ketika sesuatu juga. ada angin duniawi dia kebetulan hadiah gitu ya. Tapi kan ada angin duniawi yang lain mungkin karena waktu orang berikrar, wah ya saya putih dong. Tapi waktu kemudian ada yang bikin dia satu orang sakit hati aja, dia udah nggak mau lagi gitu loh. Ikrarnya langsung pupus. Bisa karena noda batin. Jadi noda batin itu makanya harus dicermati ya sesungguhnya. Jadi bisa aja orang udah berikrar, jangan lagi cuma sekali, 2-3 kali pun kadang-kadang masih bisa dia mengingkari ikrarnya sendiri. Karena apa? Ya noda batin sih. Maka itu kita harus betul-betul menjaga noda batin sih, gitu. Karena sih. Nah, tapi saya juga perhatikan itu ya, yang sepertinya orang ditolong itu adalah seperti orang yang benar-benar kondisi susah ya, sepertinya pengemis ya. Kalau tadi lihat di gambar itu sih ya. Iya, mungkin begitu ya. Iya, mungkin kondisi dia ya maklum lah ya, selama ini juga terpaksa minta-minta, cari makan juga susah. Nah, pas ada kebetulan ya kan, ada kebetulan pengumuman itu mungkin dianggap itu adalah sesuatu ya saatnya dia untuk kaya seperti itu sih. Ya, kan ada istilah juga kan, apa kalau perut kita lapar kita mau nerima dharma susah, benar nggak sih? Ya. Jadi harus ini dia. Itu satu, tapi ya kalau saya ambil positif dari cerita yang tadi itu ada bagusnya, ada bagusnya. Kenapa? Saya sih mencoba melihat dari sisi positifnya ya. Artinya gini, dengan ada kejadian tersebut, akhirnya kan raja kan pergi mencari, ya kan, mencari toh. Nah setelah raja mencari, kemudian dan sudah Raja Rusa menjelaskan kondisi yang terjadi, membuat raja ini akhirnya tersentuh hatinya. Dan disitulah dia berjanji untuk ya agar tidak boleh berburu rusa lagi. Sisi positifnya apa? Artinya ke depan ini rusa-rusa semua kan jadi aman kan. Tidak ada lagi perburuan atas rusa-rusa tersebut. Dari mana? Dari ya kan? Dari apa sebabnya? Berarti dari sebab orang tersebut yang melaporkan. Benar nggak kalau kita renungkan kembali ya? Nah artinya apa? Berarti sesuatu yang buruk belum tentu sesuatu hal yang tidak baik itu akan berakhir dengan buruk, tapi bisa juga menjadi satu kebahagiaan juga ya. Ya memang juga. Jadi itu kan seperti cerita yang Saiyong kehilangan kuda itu kan. Iya. Kehilangan kuda itu sebetulnya buruk apa baik sih? Jangan terlalu cepat menganggap ini baik atau buruk. Tetapi kalau seorang manusia seperti tadi kita katakanlah pengemis itu sudah berikrar, dia mengingkari ikrarnya, berarti dia sudah melakukan karma. Dan karma itu buahnya pasti karma buruk, buahnya dia. Tetapi secara keseluruhan di dalam kehidupan dunia ini begitu banyak faktor, ya kan, satu benih muncul banyak faktor, kan ada buah yang busuk, ada buah yang baik juga. Betul. Jadi seperti saya nggak pernah dulu waktu saya masih muda nggak pernah mau anterin istri kemana-mana, ya istri minta dianterin, saya suruh dia naik taksi, naik bajai, saya nggak mau, saya urusan saya sendiri. Karena kejelekan saya, istri saya jadi bisa naik mobil, jadi bisa nyetir mobil gitu loh. Coba jadi kalau saya anterin terus dia nggak bisa naik mobil kan? Tapi kan saya nggak boleh bilangnya begitu sih sayanya. Nah itu buat istri sayanya.
Jadi buat istri saya itu bukanlah sebuah keburukan ketika saya melakukan demikian. Iya. Buat saya adalah melakukan keburukan karena saya menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan mengantar istri saya. Nah, tetapi istri saya karena mendapatkan perlakuan begitu, dia belajar mobil, akhirnya sekarang bisa setir mobil sendiri, nggak bergantung lagi kepada orang lain kan gitu. Jadi kebaikan buat dia, artinya bukan keburukan saja yang dia terima, dia juga bisa mendapatkan kebaikan dari sebuah peristiwa. Iya. Kira-kira begitu ya Sisyung ya. Oke. Jadi artinya segala sesuatu itu tentu kita itu artinya kita jadikan pelajaran dulu ya. Jangan seperti cerita ini, oh ya udah kalau gitu lain kali kita langgar janji deh, langgar sumpah, kan bukan gitu loh. Ya artinya itu adalah kita kita tidak melakukan. Tapi jika sesuatu sudah terjadi, nah ambillah sisi positifnya aja. Seperti itu. Benar Seperti sekali itu, Sisyung. Iya, aduh kan enak. Baru kali ini saya benar sini. Oke, Udah sering bener dong Sisyung. Enggak lah. Ya tadi satu lagi yang tadi yang Sisyung cerita tentang relawan yang merasa sempat terkecewakan ya. Tadi saya juga mungkin Sisyung Holland nomor 1, janjian saya di nomor 2-nya saya kali Sisyung gitu loh. Karena mungkin ya. Ya mungkin aja Sisyung nomor 1 Sisyung. Oh iya, benar. Ya, karena bisa juga tanpa kita sadari ya. Ya. Nah, saya jadi ingat satu hal sih, Jung. Kalau nggak salah, ini juga kata Preneur Master ya. Kalau saya pernah itu ya, bukan kata Preneur sih, tapi wejangan lah ya, atau Dharma Master ya, yang disebutkan bahwa siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa, ya baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ya kan, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Ya kan, tapi yang penting ya kita mau bertobat. Seperti itu bukan Sisyung lain? Betul Sisyung. Betul sekali, setuju. Oke. Sorry, hari ini saya dapat 2 kali pembetulan. Ya, oke. Kan Sisyung. Nah, Sisyung Sece, yang lain Sisyung tuh. ini baru 2 kali, padahal diam-diam saya banyak membetulkan Sisyung. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan Sisyung. Tapi salah juga harus berani disampaikan Sisyung. Saya tipikal orang yang berani mengkritik, tapi saya juga harus berani dikritik. Siap. Ya, Wah, seperti mantap, itu. Sisyung. Yang penting kan bukan kritik ya, mungkin menyampaikan masukan ya. Tapi yang penting kan apa yang disampaikan itu kan bermanfaat ya. Bukan hanya sekedar kritik dalam arti kata itu hanya untuk menjatuhkan ya, tapi mungkin membuat kita bisa jadi lebih baik sih, seperti itu ya. Siap, Oke. Kalian Sisyung, ini kalian mitra yang baik, sangat baik. Ya, saya juga ingat 2011, cuman saya jauh tertinggal sama Sisyung. Yang dulu Sisyung nggak bisa Mandarin, akhirnya, aduh, saya mah jauh banget dari Dharma juga jauh. Jangan begitu Sisyung. Oke. Sisyung udah jauh di depan saya Sisyung, udah ngacir. Aduh. Saya masih di belakang Sisyung. Waduh, Waduh. jangan begitu. Oke, ya, kita tutup pujian-pujian kita hari ini. Terutama hanya kita sendiri rasanya. Oke, ada Sisyung Sece yang lain yang mau buat sharing? Kalau nggak sebelum kita masuk ke kuis, ada? Oke. Kalau nggak ada, kita coba ke kuis dulu ya. Nah, oke, Linda Sece, baru Rehan. Linda Sece, nanti ya setelah kuis saja ya Sece ya. Iya. Sece, kurang cepat. Ya, lambat. Kurang cepat, saya udah ditampilin nggak enak nih. Ya, enggak, karena Ya. saya lambat. Oke, nggak apa. Oke, Sece ya. Oke, Sisyung Sece, ini seperti biasa cara menjawab kuis ya. Menjawab kuis ini adalah dengan mengetikkan di chat room ya. Everyone, nomor soal dan jawabannya. Oke, yang pertama. Ini yang kisah tentang Raja Rusa dan Kaisar. Oke. Ada berapa warna bulu Raja Rusa? A, 10 warna. B, 9 warna. C, 8 warna. D, 7 warna. E, 6 warna. Kalau bunga sih 7
7 kembang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, udahlah, ini cek semua lah, ini semua benar-benar semua jawabannya benar semua ini. Oke. Nah, 9 warna ya. Cuma nggak disebutkan ya warna apa-apa aja ya. Oke, yang kuis nomor 2. Nanti ini, oke. Apa yang membuat kaisar melarang untuk berburu? A. Hati manusia yang penuh cinta kasih. B. Hati manusia yang penuh welas asih. C. Hati manusia yang begitu kejam. D. Hati manusia yang begitu bajik. E. Hati manusia yang bijaksana. Wah, ini jawabannya gampang ini. Karena satu di antara semua itu terlihat jelas. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke. Close ya. Oke ya, jawabannya adalah C ya, hati manusia yang begitu kejam ya. Oke, kuis nomor 3. Siapa yang tersentuh saat kaisar mengumumkan untuk melarang berburu rusa? A. Dewa Maitreya. B. Dewa Kuan Im. C. Dewa Tiankong. D. Dewa Sitigabra. E. Dewa Sakra. Ini sebenarnya dari soalnya ini sudah bisa kebaca ini. Karena sebenarnya bukan dewa, bodhisattva ya harusnya. Ada beberapa aja yang Oke. Udah bocorin dikit tadi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Yang benar adalah Dewa Sakra. Oke. Yang keempat, ini kita masuk ke cerita yang kedua ya, buah karma seorang pertapa. Oke, lanjut. Berapa lama pertapa di penjara? A. 10 tahun, B. 11 tahun, C. 12 bulan, D. 12 tahun, E. 14 tahun. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Udah di close duluan. Oke, ya. Ini banyak yang benar juga. Oke, 12 tahun ya. 12 tahun dia di penjara dan mendapat siksaan. Oke, kuis nomor 5. Mengapa petapa rela di penjara 12 tahun? A. Karena karma masa lampau. B. Karena memaki peternak kerbau. C. Karena peternak kerbau kehilangan kerbau. D. Karena sedang membuat pewarna. E. Semua jawaban salah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah ya, karena karma masa lampau ya. Dia juga melakukan hal yang sama juga terhadap peserta di masa lampau. Oke, kuis nomor 6. Apa makna cerita ini? A. Salah komunikasi. B. Penderitaan para makhluk. C. Hukum karma akibat
hukum sebab akibat sangatlah menakutkan. D. Tidak jujur. E. Semua jawaban salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, oke. Sambil menunggu, biasanya rekapan. Nah ini ya, hukum karma sebab akibat sangatlah menakutkan. Oke, jawaban yang benar itu C. Ya, kan yang sudah ikut partisipasi di kuis ini. Nah, sambil menunggu itu saya persilakan Sece Linda untuk sharing, Sece. Pagi dan 感恩人民师兄，感恩上人说故事，感恩什么师兄师姐bagi semua师兄师姐。Salam sehat selalu ya. Saya hari ini topiknya sangat itu ya sensitif ya. Kadang kita nggak salah nggak berpikir kali ya kita bisa salah ngomong atau apa ya itu pun bisa menyebabkan membuat orang lain sakit hati dan juga saya merasa setiap orang tuh pasti pernah ya disakiti ya karena kenapa kita kan semua manusia awam ya bedanya kadang kenapa kita mendengarkan dharma dan tidak mendengarkan dharma bedanya apa kalau kita sering mendengarkan dharma kita sering ya mendengar Master mengatakan kehidupan ya di dalam poin berapa ya kehidupan adalah kehidupan ini penuh dengan penderitaan ya akibat ketidakkekalan. Jadi kita bisa mengetahui tentang ketidakkekalan ya kehidupan penuh dengan penderitaan. Jadi buat kita mengetahui penderitaan dari apa yang kita ucap, apa yang kita berbuat, yang itu juga bisa menyebabkan penderitaan pada diri kita sendiri dan juga bisa juga pada orang lain. Saya yakin ya setiap sesi pasti pernah disakiti ya. Saya juga ya pernah disakiti ya. Tapi saya bawa senyum aja. Mungkin dia tidak merasakan apa yang kita rasain ya. Dia ngomong begitu, mungkin dia tidak merasa pada dirinya itu gimana perasaannya ya. Jadi saya bawa senyum aja ya. Suatu ketika dia dia tahu ya. Udah itu dia tahu, sudah itu dia berubah ya. Udah itu saya sangat senang sih bisa ya membawa dia tahu gitu suasana kita ya. Tapi kita juga sangat kita pun baik-baik juga sama dia ya. Itulah jalinan jodoh ya. Supaya jalinan jodoh ini tidak putus. Semua adalah kita satu sama yang lainnya ya. Manusia satu sama yang lainnya. Itu semuanya mempunyai jalinan jodoh ya. Kita tidak mungkin ini kadangkala ya. Kadangkala kita berkumpul bersama, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita tidak sengaja ya. Pernah sekali ya saya bilang, saya ingin loh belajar yang bidang kayak gini loh. Contohnya ya jahit gitu ya. Tapi saya nggak ada waktu. Saya mau mengerjakan yang cuci gitu. Jadi ada yang mengatakan, jangan ngomong begitu loh, membuat sakit hati orang gitu. Tapi kita dirinya tidak merasa begitu ya. Tapi dia merasanya begitu. Tapi kita gimana ya merasakan ya. Jadi kita begitu ya. Jadi kita menerima aja. Jadi lain-kali kalau kita ngomong itu jangan berbalik-balik ya. Iya, itu iya, tidak, itu tidak. Jadi tidak berbolak-balik. Tadi dari Zhigong Caohui kita bisa mendengarkan tadi ada contoh-contoh dari Master memberikan pada kita ya.
kita waktu menulis ya ada yang soal Fu yang pakai tulisan grafi ya, tidak sengaja ada tetesan ya tinta ya di sampingnya ya. Sebenarnya itu sudah ada noda ya di situ ya, di dalam tulisan Fu ya berkah ya. Tapi Master mengambil suatu tindakan ya dengan penuh pengertian ya, dengan penuh sanjie, penuh pengertian bahwasanya ini juga Fu ya tua itian ya, bukan Fu ada tetesan noda ya. Nah, itulah yang kita harus belajar dari tetesan noda-noda inilah kita yang ikut sanjie bersih. Apakah orang ngomong kayak gini akan sangat berpengaruh sangat besar bagi kehidupan mereka? Apakah sangat membahayakan pada mereka? Ya, kadang sebenarnya yang banyak yang kita melihat ya pada yang lain-lain ya. Tadi saya sangat rencankan oleh sesiumnya. Dia sendiri bisa mengatakan begitu ya sama orang banyak mengatakan ya. Ada seorang suci mengatakan bahwasanya dulu-dulu dia dengan tidak bisa ya mendengarkan oleh Yesus yang ngomong begitu, dia timbul sakit hatinya, tapi oleh Yesus sendiri tidak pernah tidak menyadari sama sekali ya. Padahal oleh Yesus yang adalah orang yang senior. Kalau kita bisa melihat senior itu adalah benar ya, tidak ada yang salah. Malah kita yang junior itu yang salah ya. Jadi Henante ya ada senior yang bisa mengatakan begitu ya. Itu sangat diperlukan dengan pujian ya, yang mulia loh. Orang yang seperti kayak gini bukan semua orang bisa ya, bisa mengatakan demikian di depan orang banyak ya. Itu yang saya sangat santan ya, bisa syuting sampai begitu ya. Ya, kita makanya saya apa yang dikatakan itu yang berguna apa tidak. Kalau yang kata-kata yang tidak berguna, buat apa yang saya mau keluar ya. Jadi benar-benar berucap itu benar-benar harus bermanfaat ya bagi orang lain. Berpikir juga berguna ya, bermanfaat untuk orang lain, dan berbuat juga bermanfaat ya untuk orang lain. Itu saja yang hari ini yang saya dapat. Kan semua positif. Kan ya, Selinda ya. Oke. Karena sharingnya ya memang sih saya pikir gini ya. Kalau berbicara benar salah, sebenarnya sih memang tergantung daripada sudut pandang sih sebenarnya dan kondisi dan keadaan terutama. Ya, mungkin saya ambil contoh gini, misalnya kayak tadi kan sejauh ada cerita ya, maksudnya orang ini pernah bilang, oh pernah minta saya angkat tapi mungkin dengan suara yang keras misalnya gitu, ya kan. Nah, misalnya bisa aja contoh nih ya, saya nggak tahu tapi saya memberikan contoh lah ya, atau ini misalnya Xiong Hoklai saat itu misalnya melihat orang ini sedang tidak ngapa-ngapain misalnya di satu sisi ya, oh ya udah tolong bantu dong gitu loh. Tapi mungkin ya Xiong Hoklai suara kan juga cukup keras ya, sama seperti saya ngomongnya kan agak keras gitu kan. Tapi tidak ada niat sebenarnya. Itu satu sisi gitu loh. Tapi di satu sisi yang mungkin orang tersebut yang tadi yang diperintahkan mungkin bisa aja, waduh saya udah tadi baru selesai angkat-angkat udah capek di rumah, mungkin kondisi di rumah juga lagi bermasalah. Jadi kadang tolong sesuai angkat itu dulu, wah dia udah langsung udah tidak enak seperti wah kamu marahin saya. Nah ini juga bisa terjadi ya, makanya sebenarnya sih kembali lagi sudut pandang yang tergantung sudut pandang sih menurut saya gitu loh. Oke, tapi saya pikir ya memang balik lagi ya, kayak tadi Xiong Hoklai kan bilang, oh dia juga karena udah sampaikan dia Xiong Hoklai juga minta maaf lah ya kalau ada sempat mungkin yang tanpa sengaja ya menyakiti seperti itu. Jadi kalau kita yang mungkin merasa menyakiti ya paling kita
kadang kita canhui lah ya, kita bertobat seperti itu. Nah, lalu orang yang tersakiti, ya tadi kan Sejejo bilang ya, bahwa siapa sih yang kadang tidak pernah tersakiti? Sama, saya juga sering juga ya gitu loh. Tapi balik lagi ya, kita ini juga harus mau memaafkan. Kalau kita sudah mengenal Dharma Master ya, makanya Dharma Master itu kan buat kita bisa tenang, damai, dan bahagia kan gitu kan. Kita harus mau memaafkan. Ya kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memaafkan, yang rugi itu siapa? Ya kan? Orang yang ngomong, seperti contoh ya, kayak Sejong Oleh juga udah lupa gitu loh. Dulu pernah nggak yang mana ya gitu loh, udah lupa. Tapi orang tersebut bayangkan, dia memegang terus batu itu ditaruh terus di dalam kantongnya itu. Dalam kantong hatinya itu dia taruh terus. Apakah dia tidak menderita? Ya kan? Nah, kalau seperti itu, ya kan, kalau dengan kondisi dengan kita itu yang penuh kebencian dan tidak bisa kita lepaskan, apalagi kebencian juga kan ada tingkat-tingkatannya yang hanya tersinggung dikit, ada yang sampai mungkin sampai ke dendam dan segalanya. Wah, ingat, kebencian tersebut akan bisa membangkitkan sel-sel yang jelek, ya. Makanya kadang kenapa dikatakan 70% itu adalah itu ya batin ya. Ya 30% itu adalah fisik ya, tapi 70% itu adalah ke batin gitu loh. Ya jadi kalau kita penuh kebencian, maka kita akan timbullah sel-sel yang jahat. Tapi jika sebaliknya, kita adalah orang yang bisa memaafkan, kita ada orang yang penuh cinta kasih, yang akan penuh kebahagiaan. Nah, sel-sel baik itu akan bertumbuh terus. Makanya kan ada kan yang istilah kata orang yang kena penyakit kanker tuh dia meditasi, dengan meditasi bisa sembuh. Yaitu dia akan timbullah sel yang baik, prajurit yang baik banyak yang memerangi prajurit yang sedikit seperti itu. Oke, Katan ya, Linda Sece sekali lagi. Oke, di sini selamat ya kepada Nokis nomor 1 Libi Sece yang dari utara. Xiaoling Sece yang nomor 2 ya dari barat 2, Aini Lydia Sece dari Medan di kuis nomor 3, yang keempat Lady Sece dari Medan, 5 Dona Andriani Sece barat 1, dan 6 Leorianto Sesiung dari Medan. Oke, di sini dari atas dulu ya, Sece Libe ada mau sharing? Maaf Sesiong, belum bisa sharing soalnya saya lagi jaga toko. Oke, ya. Oke, nah yang kedua, Sece Xiaoling mau sharing? Ya, chào Sesiong Johnny. Ya, chào Ya, chào Sesiong Sece. Kan sang dan Kaisar. Ini cerita Rusa dan Kaisar yang cerita tentang ikrar ya. Nah, seperti sumpah, Buddha, ya, ikrar, sumpah. Seperti Buddha juga datang dengan satu ikrar ya. Ya. Tiada yang tidak bisa direalisasikan ya, berpegang pada cinta kasih dan welas asih tentunya. Ya, kita harus memasuki pintu keyakinan ya. Jadikan hati Buddha menjadi hati kita sendiri ya, dikatakan di situ. Ya, kita sungguh bahagia ya bisa berkumpul di sini ya. Setelah melewati pandemi 3 tahun, selama pandemi 3 tahun kita banyak mendengar ya beberapa berita ya dari beberapa wilayah juga sangat mengkhawatirkan ya. Sekarang sudah melandai ya, boleh dikatakan melandai. Tapi banyak orang yang bervegetarian, tapi sekarang menjadi goyah ya. Kenapa? Ya. Nah, ya udah bervegetarian yang sudah berikrar juga menjadi goyah ya, karena mereka menyesal. Katanya waktu ada pandemi mereka bisa bervegetarian, setelah berpandemi merasa menyesal, waduh sangat sulit ya untuk bervegetarian. Ada yang juga menyesal karena marah-marah ya, tapi ada juga yang menyerempet ya, sembarangan makan. Yang tadinya udah berikrar jadi sembarangan makan ya. Mereka melanggar ikrar sendiri. Nah, inilah hal yang penting ya, sangat sedih ya. Ini adalah tidak boleh terjadi seharusnya ya, tidak seharusnya harus terjadi. Kalau kita memahami makna, nilai
ya. Inilah dari dalam ikrar bervegetarian itu. Kalau kita memahami ikrar bervegetarian, bukan saja kita tidak merasa terikat atau terbelenggu, ya. Bukan saja kita tidak merasa susah, ya. Nah, kita malah akan merasa dimuliakan sebenarnya, ya. Kita sungguh diberkati, ya. Nah, bahkan bervegetarian adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya, sebuah kebahagiaan. Ikrar bervegetarian itu sangatlah penting, sangatlah bernilai, ya, memiliki kedalaman makna yang sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi kita tidak memahami makna yang ada di dalam ikrar vegetarian. Jadikan akan 180% kita berikrar itu bisa berbalik, ya, menjadi ikatan, ya. Nah, inilah menjadi ikatan buat kita, ya. Ikatan itu adalah suatu belenggu yang memborgoli kita, yang membuat kita menjadi tidak bebas, biasanya begitu, ya. Nah, jadi orang yang mengerti ikrar bervegetarian itu selalu berpikir, kalau saya tahu saya tidak mau berikrar. Nah, ini sering, ya, manusia sering begini. Setelah saya berikrar, saya tidak merasa bebas, katanya. Nah, inilah karena bervegetarian tanpa memiliki pemahaman yang benar terhadap ikrar bervegetarian. Bukan kan ikrar bervegetarian aja, ya. Tadi juga kayak sumpahnya itu seorang yang ditolong oleh rusa, ya. Sampai akhirnya dia melanggar ikrar dia, ya, melanggar sumpah dia. Nah, sebenarnya ikrar itu apa sih? Ya, ketika kita melanggar ikrar, itu juga kita melanggar siapa? Melanggar diri kita sendiri, ya, melanggar kebenaran, ya, kebenaran yang mana dan ruginya apa sih? Itu bervegetarian itu untuk zaman sekarang itu bukan lagi, ya, suatu keistimewaan, sesuatu yang baru. Sekarang semakin banyak orang bervegetarian, di semua negara bervegetarian tidak menjadi hal yang sulit sebenarnya. Bahkan termasuk negara-negara yang lain, ya, sudah tidak sulit kita menemukan, ya, makanan bervegetarian. Tapi orang bervegetarian itu sudah menjadi banyak alasan, ya, seperti yang umum dikenal di masyarakat. Ada hal yang harus kita pahami, bahwa bervegetarian itu tidaklah melekat, kita tidak melekat, ya, kita tidak melekat yang di luar, bahkan tidak sama dengan kita bervegetarian yang kita tahu, yang master sering memberikan kita dharma-dharma, ya. Kita harus paham, ya. Inilah satu momen buat kita yang sudah mengikuti dharma master. Kita harus belajar step by step, ya, mulai dibangun di atas batin kita, ya. Itulah hidup itu harus dimulai dari diri sendiri, ya. Nah, ini karena bervegetarian itu adalah satu momen yang kita satu ikrar, ya, Yenwan, ya, Yenwan, ya. Hati yang semula itu hati yang ada di batin kita, ya. Ketika kita melanggar ikrar, kita menyampaikan ikrar sendiri. Ikrar itu, ya, hati kita, ya. Ikrar itu kita menyampaikan bukan sembarangan, ya. Kita menegakkan ikrar itu sembari memanjatkan satu sumpah, ya. Sumpah di dalam diri kita. Bahkan kita juga memanjatkan sumpah bukan di dalam diri kita aja, tapi ada yang menyaksikan, ya. Bahkan langit bumi, ya, bahkan jagat raya juga, alam semesta juga menyaksikan. Nah, inilah sangat dahsyat, ya, di tengah-tengah jagat raya begitu besar, ya. Nah, kita mempunyai satu langit bumi, alam semesta juga menyaksikan kita, ya, kalau benar-benar kita berikrar. Ya, Kanan, ya, Sesiong Joni, ini aja sharing saya. Kanan saja. Ya, memang sebenarnya, ya, memang ikrar itu sangat baik, ya, bagus dan bermanfaat, ya. Itu adalah agar kita itu ada satu keteguhan, ya, dan keyakinan kita itu ini. Tapi, ya, memang hendaknya itu janganlah kita itu berikrar itu ini, ya,
hanya untuk pencitraan, bener nggak? Kan karena ada orang, aduh yang lain ikrar saya masa enggak gitu loh, kan nggak enak dong diomongin misalnya ya. Jadi ya kita juga harus ingat itu sih, janganlah untuk pencitraan, karena tanpa kita sadari yang seperti tadi Sece bilang kan, itu kan seperti kita sumpah adalah bisa juga adalah hati kita atau gimana ya. Nah itu kan bisa apa ya, itu adalah karma ya, karma dari pikiran dan ucapan juga seperti itu. Ya, oke. Nah, seperti saya kalau saya ingat saya masuk Seci itu saya sosialisasi 3 Mei 2008. Ya, kemudian di bulan Juni itu saya waktu itu baru mulai aktif ya, karena selama itu belum dapat panggilan. Artinya setelah Juni itu saya cari tahu ada di mana, saya tahu. Kemudian saya ikut di tim amal. Ya, di tim amal. Nah, tanggal 31 Juni itu saya ingat karena itu kan dekat anak sekolah waktu itu ya. Itu waktu itu adik saya kan datang dari sekolah dari Medan. Nah, saya waktu itu takdir mereka makan seafood ya di Dadap waktu itu ya, kan bareng mereka jalan ya gitu. Nah, di situ saya juga merasa ini kok seafood kok begini ya. Maksudnya ya mungkin karena kan waktu itu udah masuk di amal ya. Nah, di situ saya berikrar saya coba mau mulai vegetarian. Ya, mau mulai vegetarian, saya awalnya pikir mau coba-coba dulu lah ya kan. Nanti saya coba deh 1 bulan bisa nggak tahan. Tapi ya ternyata terlewati semua ya hingga saat ini. Ya jadi nah inilah mungkin kita dengan seperti tadi Sung Hole bilang kan, sekarang kalau saya ketahuan orang makan yang no-vegan pasti malu dong. Jadi maka itulah penting kadang kita di depan orang kita bisa ikrarkan. Oke, kemudian ini Sece ada mau sharing? Siung Joni, Ya. Siung Joni, Joni boleh mau tanya? Ya. Siung Joni, saya kan boleh dibilang mama sama saya beda rumah ya. Ini saya tadi dengar Siung Joni bilang mama papa bisa tinggal sama-sama sama Siung Joni ya. Nah, ini satu tip ya bagaimana cara kita membawa orang tua kita ke rumah. Kayak saya juga sering ya, mama saya ingin saya ajak ke rumah saya supaya saya lebih gampang. Karena cici saya satu Singapura, satu juga jauh ya, jadi 2 jauh, jadi hanya saya yang dekat sama mama. Ini mama ini memang orang tua tuh karena dia punya rumah sendiri, dia sangat sulit ya kita membawa dia datang. Ya, bawa dia datang ke rumah. Nah, tip-tip apa seperti Siung Joni sendiri bisa membawa mamanya datang ke rumah mama papanya ya. Saya sangat sulit sekali karena dia masih punya cucu di situ gitu loh. Nah, cucunya ini juga cucunya nggak bener. Ya, suka nyuri uang mama gitu ya. Kita kasih berapapun mama sehari udah habis, nanti dia minta lagi. Dia juga rada-rada ada sedikit pikun si mama. Makanya saya mau tarik dia ke rumah tapi sangat sulit ya Siung ya. Kenapa ya? Nah, itu saya satu tip dari Siung bahwa Siung bisa bawa mama papanya ke rumah, itu satu kebahagiaan ya buat Siung. Saya juga ingin seperti begitu gitu, mama saya ingin bawa ke rumah. Saya juga udah bilang sama Siung saya sih oke, nggak masalah gitu. Tapi kenapa sulit ya mau ngajakinnya ya Siung ya? Coba deh Siung kasih tip-tip kanan. Oke, Cik, nggak apa, saya kasih kesempatan dulu ke Laili, Cik, ada mau sharing nggak? Sebentar Cik, nanti saya baru ini ya, agak terakhir ya. Laili, Cik, ada mau sharing Laili, Cik? Lagi Joni Susyong. Ya, Cik. Laili nggak bisa sharing nih hari ini, ada yang mau dikerjain. Oke, Kak Cik. Nah, kemudian Cik Dona biasanya sih lagi sibuk, atau mau Cik Dona? Siung Leo Rianto, ada mau sharing? Oke, enggak juga. Oke, Sece Seli ini sepertinya ada Sece Seli. Waduh, mata Siung jeli sekali. Kan dipototin turun buru-buru masih ditangkap. Kan dipototin ya. Kanan Sangjen. Tadi nggak sadar itu pertanyaan ke Joni Siung kok kepo sekali. Saya pengen jawab si Sece punya tips untuk bawa orang tua itu loh.
Kalau Nggak menurut apa-apa, Cek. saya, Nggak apa-apa, Cek. Bagi. susah itu karena orang tua belum butuh. Itu mereka butuh, dan kita jangan merasa itu baik buat mereka. Kalau mereka nggak mau, ini kita merasa bagus. Saya bisa temenin, kamu bisa yang laufu segala macam. Kalau dia nggak suka, itu malah nggak bagus untuk mereka. Jadi kita melakukan semua itu adalah mereka butuh, mereka mau. Yang kita bilang baik untuk mereka belum tentu. Itu baik untuk kita mungkin. Itu aja sih, sorry ya. Benar, Ceh. Setuju banget ya, setuju banget. Oke. Karena ya serius ya. Nah, kalau saya gini, pertama saya bisa katakan ya, ini juga kondisi juga sebenarnya sih kondisi dan apa ya? Kenapa saya sebut kondisi gini? Ya mungkin tahu ya, kalau dulu kan sama mama sangat tidak cocok, ya kan? Kalau sama Pak sudah tidak cocok ya, papa juga. Nah, kemudian mereka kan ada tinggal di Bojong, ya kan? Di Bojong itu juga rumah dulu juga saya yang bangunkan ya, yang saya yang ini. Jadi, nah mereka ini kalau mama orangnya itu dia lebih kan dulu kan suka ke pasar, ya kan? Karena dia merasa Bojong itu dekat dengan pasar satu. Nah, kemudian kalau papa saya dia sangat melekat akan rumah. Jadi dia merasa ini rumah yang pertama kali loh, yang istilah kata kalau yang Medan kan dulu udah dijual ya. Jadi ini pertama kali apalagi dibangun oleh anaknya. Dia sangat melekat akan seperti itu. Nah, jadi makanya saya bilang penderitaan itu kadang bisa membawa hikmah, membawa bukan kebahagiaan lah ya, jangan orang udah sakit, tapi ada hikmah baik. Jadi gini, sampai berapa kali juga diajak, saya sampai di rumah yang saya sekarang, yang ada ini, saya juga sudah membuat kamar, ada kamar mandi di dalamnya gitu loh. Dan mereka nggak mau tinggal, nggak mau datang, tetap nggak mau datang ya. Nah, kalau masalah hubungan sih udah baik lah ya, sudah, karena kan kita sudah istilah kata sudah dengan ada master, kita juga sudah mengalah lah ya, jadi sudah istilahnya sudah hubungan baik. Nah, tapi untuk mengajak mereka ini nggak mau gitu, mereka melekat ya. Yang satu yaitulah melekat akan mungkin kan tahu kan kalau orang Medan kan mereka kan kemana-mana gampang ya kan, kalau di tempat saya di komplek kan nggak susah. Sampai satu kali kejadian kaki mama saya jatuh dan kakinya patah gitu loh. Setelah patah, begitu patah kan otomatis kan saya langsung bawa ke dokter. Nah, setelah bawa ke dokter kan dari situ setelah sudah dibawa ke dokter, saya kasih sementara tinggal di rumah saya kan, karena kan tempat dia kan tinggi gitu kan, ada tangga masuk kan, Bojong kan banjir. Nah, dari situ setelah operasi dia nggak mau ke Bojong udah gitu loh. Nah, itu makanya itu ya ada satu jalinan jodoh juga dari musibah ya. Nah, setelah itu sekarang tinggallah papa sendiri, nggak mau juga pindah. Dia selalu bilang, aduh nanti rumah begini-begini, enggak lah. Pokoknya jadi sekarang papa sendiri, mama di tempat saya, dia di sendiri. Dan sampai satu kali, udah ajak pun tetap nggak mau. Dan akhirnya saya bilang, memang suruh coba tinggal, tapi dia juga tetap nggak mau. Nah, dia sekarang gini, ini ada satu kendala juga di orang tua. Ya, mama saya sama papa kan sudah nggak sekamar. Ya. Mama saya selalu merasa nggak bisa seranjang. Kenapa? Karena dia selalu komplain ya, papa saya ngorok gitu loh. Jadi akhirnya seperti itu yang terjadi. Di Bojong juga mereka beda kamar gitu ya. Oke. Nah, sekarang mau di rumah saya, papa saya mau tinggal di mana? Sedangkan kamar saya kan satu. Kalau sama satu kamar dengan mama pasti kan diusir juga nanti kan. Mama saya kan pasti kan kurang nyaman lah ya. Nah, sekarang saya ada kamar karaoke mau saya taruh tapi di lantai 2. Ya kan? Nggak ada WC juga, ya kan? Nah, paling kita bisa kasih pispot, tapi ya kasihan juga ya. Akhirnya yaitu garasi yang garasi dalam saya korbankan, saya buatkan kamar gitu loh. Saya udah punya pandangan ya pasti dia suatu saat tetap akan tinggal di sini. Nah, saya sudah buatkan kamar dengan ada kamar mandi segala di dalamnya. Nah, di situ kita udah mulai bujuk, udah lalu tinggal di sini deh, Sabtu misalnya di sini, nanti malam Minggu tinggal sini, Minggu nanti Senin pulang. Karena kan dia sekarang masih tetap ke kantor ya, pengen ke kantor juga kan gitu loh.
Nah, akhirnya dari situ ya kan ternyata ada berkahnya lagi juga. Berkah itu apa? Tiba-tiba dia kena stroke ringan. Stroke ringan itu apa ya? Waktu dia udah mulai tinggal di sini, udah tinggal mulai berapa kali minggu itu di sini. Nah, dia stroke ringan. Jadi itu bangun pun itu nggak bisa jalan gitu loh. Nah, itu jadi akhirnya ya itu tinggal pas. Jadi sangat, makanya saya bilang sesuatu sangat-sangat, kalau kita ada karma baik ya, segala sesuatu itu semua itu benar-benar pas-pas gitu loh. Pas ini udah jadi, ternyata dia ada hal ini terjadi gitu loh. Ya, nah, jadi semenjak dari itu dan itu juga tinggal. Nah, udah seperti itu. Kemarin rumah yang dibiarkan ini sekarang dia tetap bilang nggak mau jual. Nah, kemarin dia juga udah kepikiran lagi. Ya udahlah, jual aja lah gitu loh. Ya, jadi semuanya butuh proses ya, tentu butuh proses sama ini. Tapi kalau yang tadi yang Sece Xiaoling bilang, karena kan pasti kan nggak mau, mamanya kan nggak mau tinggal, kenapa? Karena kan ada cucu yang satu yang mungkin dia tetap bareng cucu ini ya. Nah, kecuali mungkin kalau Sece bisa menerima ya mama dan siapa ya, mungkin cucu dari atau keponakan ya dari Anak apa itu. koko, Syung. Anak koko, anak Syung. koko tinggal bersama seperti itu. Mungkin kalau Karena seperti itu, ya. Syung, saya nggak bisa terima karena cucu ini tangannya panjang loh, Syung. Iya, tapi Gitu loh. tapi gini, Ce. Kita juga mesti kita sudah tahu dharma, Ce. Kalau bukan karma Sece, ya itu nggak akan Sece terima. Satu, kalau saya sorry ya, kalau ini pandangan saya. Satu, kedua, apakah dengan tangan panjang dia akan menghabiskan seluruh harta kita? Ya, paling barang-barang di rumah aja kan, gitu loh, seperti itu gitu loh, Ce. Nah, sekarang Sece coba pikirkan, apakah Sece akan mengalahkan cinta kasih Sece kepada mama, ya, mengalahkan tuh hanya dikarenakan satu keponakan ini, ya kan, gitu loh. Kecuali gini, kecuali beda ya. Oke, mama Sece itu bukan karena anak ini, gitu loh. Ya kan, nah itu kalau begitu kan apa sih yang dia kurangin? Seperti saya di tempat saya, mama dia suka apa? Nonton parabola. Ya udah, saya pasangkan parabola. Ya kan, mama apa yang dia suka? Ya udah, gitu loh. Saya belikan bangku yang enak, ya kan. Jadi dia jadi sangat nyaman di ini gitu loh. Jadi makanya tapi kembali lagi yang seperti tadi Sally Jo bilang kan, mungkin buat kita bagus belum tentu buat orang tua itu mereka bagus. Tapi yang terpenting apa sih keinginan dia? Nah, itu kan mungkin salah satu keinginan dia untuk menjaga ponakan Sece kan seperti itu kan. Benar, gitu benar, Nah, itu coba dicari tahu seperti itu, Ce, gitu loh. Ya kan. Nah, balik lagi lah, kalau memang tangan panjang itu juga ada berapa hal, Ce. Kadang kan karena ada satu kesempatan, karena mungkin juga dari karakter. Tapi kan Sang kan juga bilang kan, bisa kebiasaan buruk bisa terbentuk juga bisa berubah. Ya mungkin siapa tahu dengan cinta kasih gitu loh, ya kan? Enggak, Syung, dia banyak utang juga, Syung, di luaran. Dia bilang bego, dia nggak bego ya, Syung. Memang waktu hamil dia memang mau dibuang katanya, papanya bilang. Nah, sekarang ini dia seperti kebiasaan kayak udah penyakit loh, Syung. Apapun kalau mama dikasih duit berapapun ya bisa habis dicuri sama dia gitu. Dia bisa traktir orang makan, dia bisa happy gitu. Tapi balik lagi, Ce. Coba Sece kalau benar-benar secara renungkan, ini memang karma mamanya Sece bukan? Benar mungkin gak? Ya, benar. Karma mama Sece hutang dia di kehidupan lalu loh. Mungkin. Jadi saat ini dia bayar. Yang satu nagih utang, benar kan, Ce? Benar. Jadi sebenarnya memang itu sudah ada gitu loh. Nah, jadi saya pikir ya itulah kembali lagi gimana kita sikapi aja, Ce. Iya, sampai sekarang dia ngutang kemana-mana, Syung. Aduh, pusing deh. Ambil laptop sampai 4, nggak tahu tuh laptop dijual, dia buat happy uangnya. Nah, itulah kadang-kadang pikir, aduh udahlah dia tinggal di situ deh, biarin deh kita bayarin listrik air gitu. Mama kita tarik gitu loh, Syung. Iya. Mama tuh Nah, nggak kembali mau. lagi, kalau mungkin, Ce, kalau menurut saya, kalau sampai mama nggak mau, coba kalau bisa, karena kan tadi kan kondisi udah mulai pikun, cobalah cari seorang suster untuk menjaga dia, Ce. Iya, sampai saya suruh II saya. Ya itu aja. Ya situ, intinya kan kita kan hanya peduli karena kan kita mau tarik dia ke rumah kita, dia nggak mau, ya kan. Pertama ya sering-seringnya kunjungin dia. Kedua, kasihlah dia orang yang baik ya. Mungkin kamarnya
ya bagusin, dia nyaman, dia kan dia suka nonton TV, ya cobalah kasih dia TV yang bagus. Seperti itu aja saya rasa C gitu loh. Semua udah komplit sih, udah Iya, semua ya komplit. udah kan gitu. Mau nggak mau saya juga tiap hari mesti ke sana, dalam seminggu tuh bisa 4-5 kali saya ke sana. Ya kan berarti sudah dong, kan sudah ini kan, ya kan. Iya. Makanya kembali lagi C, yang tadi juga Sece bilang juga, Sece share juga udah sampaikan, berarti kan dia yang jangan sampai dia tinggal di rumah Sece, tapi akhirnya dia seperti apa burung dalam sangkar emas, ya kan batinnya kan nggak enak, buat apa gitu loh, ya kan, dan dia mungkin dengan lebih enjoy tinggal di situ dan dia membayar hutangnya seperti itu. Iya, Kita nggak bisa kok merubah karma orang kan, bener nggak Cek? Sang Buddha aja nggak bisa. Ya, iya, yang karena penting dia apa yang perhatian Sece ke dia, apa yang Sece bisa lakukan untuk menjaga kondisi si dia agar lebih baik, itu aja lakukan ya, aja. Kanan ya Syong, kanan aja ya. Oke. Cece, sorry. Ya. Nah, udah ya. Boleh Cek tambahin aja. Ya sih. Enggak, Mama pikun, benar-benar pikun nggak tahu sama sekali atau masih masih ngerti sih ya, Cie. Masih ngerti duit kan? masih. Kalau nggak dia kan nggak akan nolak dibawa kemanapun. Iya, masih ngerti, Cie. Nah, satu makanya yang saya sampaikan, Cie coba ini bertanya pada diri sendiri, benarkah saya mau bawa? Maksudnya kadang dibawa alam sadar ya, mau bawa mama ke sana itu apa karena ada kesel sama si ponakan itu? Mampus itu kalau nggak ada mama, karena dengan adanya mama kan sejemen kasih anak-anak kasih mama uang, jadi otomatis ponakan menikmati juga. Kalau mama saya tarik, saya cuma tinggal bayar air listrik aja. Apakah ada karena kesal balas niat itu unsur mau menghukum si ponakan? Itu aja Cek, katanya. Iya. Enggak, mau begini Cie, maksud saya kasih ponakan di situ supaya dia sadar gitu loh. Dia mama saya tarik, biar mama ikut, saya lebih agak seneng lah, mau kemana saya ajak gitu loh. Nah kalau ponakan kan dia punya anak tapi nggak punya suami. Nah dia utang. Iya, dia nggak punya suami, tapi dia utang di mana-mana Cie. Ya udah kita pikir ya udah deh nanti lu dikasih duit tiap bulan begitu loh. Tapi mamanya terikat sama dia. Nah ya itulah Cie, seperti Joni Sesung bilang ini karma, karma mama kita nggak bisa. Kita huisyang aja semua kebajikan, pelan-pelan lah bawa dia ke Cici, dengar pelan-pelan gitu. Bener-bener. Ya, udah capek Cie. Nggak bawa mama sama ponakan mungkin. Jadi yang satu membayar hutang, satu menagih hutang ya. Kita bisa lihat ya. Tapi gini aja Cie, kan saya rasa kan kalau Cie bilang tadi bisa bawa dia jalan-jalan, kan tetap bisa dong jemput dia gitu Cie, benar nggak? Ada itu aja deh. Ya, memang kadang ya, jujur ya, banyak kita dalam kehidupan kita menemukan hal ini kayaknya bocendi banget gitu loh. Ya kan, mau sampai kapan sih saya lunasi utang ini, benar nggak Cie? Ya kan. Nah, tapi balik lagi, ya kan, apakah kita ini akan, kalau sekarang saya punya prinsip gini loh, apa yang kita lakukan ini membuat kita akan jadi jatuh miskin, gitu loh, ya kan. Nah, makanya kembali lagi relatif bahwa benar tahu salah ya kembali lagi kan adalah sudut pandang aja gitu loh, ya kan. Makanya saya bilang ini juga dharma loh sebenarnya, dharma benar. Karena dharma itu kan sesuatu, hutang karma itu kan bagian daripada dharma. Orang tersebut bisa seperti ini karena kehidupan dia mungkin ya dia ada berbuat kurang baik, itu juga bagian daripada dharma kan. Jadi seperti film kan yang kasih kita nonton, aduh ini kok penjahatnya begini, gerem banget gitu. Tapi inilah semua. Kan kehidupan ini adalah sandiwara istilahnya. Benar Syong, benar. Oke Cie. Ya kanan ya Syong, kanan Cie. Ya semoga semuanya mamanya tetap bahagia. Ya pokoknya intinya kan karma orang kan adalah hak karma orang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jalinan jodoh apa yang bisa kita rubah gitu loh Cek. Ya kan? Itu aja yang penting. Kita yang tahu, kita yang sudah tahu dharma. Oke, Kanan ya. Oke, sebelumnya ini saya Kanan dulu ke Yones Sesiung yang sudah sharing ya. Vivilang Secie, Puspa Secie, Holeh Sesiung, Linda Secie, Xiaolin Secie, Shelly Secie. Ya, mari kita tutup Simfasiang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva dan Master ya, Qing Qili.
请合掌，向佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。感恩ya師兄師姐yang sudah ini sampai sekarang masih tetap ini. Ya, Kangen, Selin Suce. Kangen Suce. Baca. Cảm ơn sư兄sư姐，感恩师兄师姐，感恩仁义师兄，阿弥陀佛，感恩。感恩师兄师姐，感恩师兄Johnny，感恩感恩。Bentar, Susyong, saya lupa absensi. Iya, Suci, absensi sekarang, Suci. Ditunggu. Cảm ơn.